Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Virus. Saya peserta Latsar CPNS PDK Semarang Angkatan 6 Kelompok 4 tahun 2021. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang analisis isu kontemporer yang menjadi materi pada hari kedua Latsar CPNS PDK Semarang. Yang pertama, pertanyaannya, kenapa isu kontemporer ini menjadi penting bagi ASN? Ya, jawabannya adalah supaya ASN mampu berinovasi dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat dan juga yang bersifatnya terkini. Sehingga penting bagi ASN untuk mengetahui isu-isu kontemporer yang sedang terjadi dan yang sedang dialami oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat tanggap dan mengerti situasi yang perlu kita respon dalam pekerjaan kita dan juga dalam bidang pekerjaan kita. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama isu. Isu adalah hal yang terjadi di dalam atau di luar organisasi, yang mana jika tidak ditangani dengan baik, maka sebuah isu itu berpotensi menjadi efek negatif. Dan apabila dia sudah menjadi efek negatif, dia akan berpotensi lagi untuk menggelinding menjadi sebuah krisis bagi sebuah organisasi atau bagi sebuah lembaga atau bagi sebuah instansi yang sedang mengalami isu tersebut. Adapun selanjutnya adalah pada kata kunci kontemporer. Kontemporer ini adalah hal yang modern, yang eksis dan masih berlangsung sampai saat ini. Dalam artian lain juga segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Sehingga konteks kontemporer ini adalah yang sedang berlangsung, yang sedang dialami dan juga yang sedang dirasakan oleh masyarakat maupun oleh sebuah lembaga ataupun instansi. Maka dalam isu kontemporer ini penting bagi kita untuk bisa menganalisa, penting bagi kita untuk bisa mengklasifikasi sebuah isu atau menilai sebuah kualitas sebuah isu. Di sini ada instrumen penilaian kualitas sebuah isu, yang mana ada 4 aspek yang menjadi perhitungan kualitas sebuah isu. Yang pertama adalah aktual. Aktual ini dalam artian benar-benar terjadi dan benar-benar sedang dialami dan dibicarakan oleh masyarakat. Lalu kemudian yang kedua adalah kekhalayakan. Kekhalayakan ini mempunyai pengertian bahwa sebuah isu atau sebuah fenomena yang terjadi itu menyangkut hajat atau kepentingan hidup orang banyak, maka tidak hanya bagi segelintir orang atau bahkan hanya bagi satu orang. Lalu kemudian selanjutnya ada problematik. Problematik ini adalah isu ini dia mempunyai dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah kelayakan atau layak. Layak ini dalam artian dia masuk akal, realistis, dan bisa untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah sebuah isu tersebut. Ini adalah instrumen penilaian kualitas sebuah isu. Nah, selanjutnya yang akan saya angkat di sini adalah saya mengambil beberapa isu kontemporer yang saya angkat sebagai bagian dari aktualisasi saya sebagai peserta Latsar CPNS Kemenang. Yang pertama adalah persoalan pandemi dan kuliah daring, yang mana saya menganggap belum begitu optimal dalam pemaksimalan fasilitas dan pemanfaatan dari aplikasi-aplikasi yang tersedia. Aplikasi yang tersedia di internet banyak sekali, tetapi saya kira yang masih digunakan sebagai perkuliahan daring mungkin hanya masih Zoom, Google Meet, atau mungkin Drive sebagai setoran tugas misalkan. Nah, saya akan kita perlu untuk mengetahui aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjang supaya perkuliahan berjalan dengan lebih baik dan lebih efektif dan juga lebih cepat. Kemudian selanjutnya adalah bank data administrasi. Bank data administrasi ini adalah persoalan aspek optimalisasi pelayanan dan juga supaya bank data materi perkuliahan di dalam kampus dan juga mempunyai bank data pada urusan keadministrasian. Ini menyangkut misalkan pelayanan bagi para dosen misalkan yang membutuhkan surat tugas misalkan, atau bagi para mahasiswa yang membutuhkan administrasi, surat cuti, ingin mengurus izin penelitian atau ingin mengajukan
judul skripsi misalkan, karena situasi pandemi seperti ini dan juga supaya kerja lebih cepat dan efisien, maka perlu adanya semacam pelayanan yang disifatkan secara online. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang menyangkut dengan formasi saya sebagai seorang dosen antropologi budaya, yang mana di sini saya mengangkat pada isu kontemporer toleransi dan kerukunan umat beragama yang juga ada di Salatiga. Kota Salatiga merupakan kota yang mempunyai tagline atau yang mempunyai slogan sebagai kota toleransi atau sebagai kota toleran, yang mana memang di dalam kota Salatiga meskipun kecil tetapi terdiri dari banyak sekali masyarakat yang datang dari berbagai macam latar belakang dan agama tentunya. Maka di sini IAIN Salatiga saya kira sebagai bagian dari ASN Kemenak yang ditugaskan di IAIN Salatiga, saya beranggapan bahwa penting untuk bagi IAIN Salatiga untuk ikut berkontribusi terutama dalam kampanye moderasi beragama, moderasi Islam, dan juga pada program-program yang bersifat anti ekstremisme. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.